Kiai Zainuddin beserta anak dan istri berkumpul di ruang tengah untuk melanjutkan obrolan mereka yang tadi siang sempat tertunda. Gus Al merasa kalau Sang Uma akan membahas CV ta'aruf dari temannya itu. Lei, besok temani Abah ke kampung sebelah ya. Abah ada tausiah di sana. Ucap Abah Zainuddin kepada Gus Al, karena besok Gus Amar akan menyampaikan tausiah di Masjid Pesantren Al-Mukmin. Insya Allah Abah. Jawab Gus Al. Baiklah nak. Lei, tadi Kiai Saleh nelpon Uma. Katanya kamu disuruh mampir ke rumah beliau. Ada yang ingin dia bicarakan. Ucap Uma Cindy. Kalau membahas CV ta'aruf, Al tidak mau Uma. Loh, memangnya kenapa toh Lei? Tanya Uma Cindy yang terdengar heran mendengar jawaban sang putra. Jangan dipaksa-paksa Uma. Tidak baik nanti hasilnya pun tidak baik. Ujar Gus Amar. Uma tidak memaksa. Uma kan cuma bilang, kalau Kiai Saleh ngajak ademu buat ngobrol. Tidak ada yang tahu kan Uma, kalau beliau membahas tentang itu, pasti Al susah untuk menjawabnya. Menolak tidak enak, diterima lebih gak enak lagi. Jawab Gus Amar, bukan tidak setuju dengan sang Uma. Ia hanya ingin sang adik menikah dengan gadis pilihannya. Tolaknya tinggal tolak Lei. Kiai Saleh juga ngerti kok. Lagian Al kan belum pernah melihat putrinya. Siapa tahu pas ketemu ada getar-getar di dada. Goda Uma Cindy tersenyum kepada putranya. Maaf Uma, Al punya pilihan sendiri. Jawab Gus Al membuat Abah Zainuddin, Uma Cindy dan Gus Amar menoleh ke arahnya. Apa kamu sudah punya calon mantu untuk Uma Lei? Belum Uma. Tapi Al tidak ingin mencari jodoh dengan cara dijodohkan. Al mau cari sendiri Uma. Abah. Tapi umurmu sudah cukup untuk menikah Lei, dan juga Uma takut kamu salah pilih. Insya Allah, Al tidak akan salah pilih Uma. Mohon doanya. Jawab Gus Al, karena tidak menyakiti hati sang Uma. Baiklah Lei, semoga pilihmu adalah pilihan yang terbaik. Uma sama Abah selalu mendoakan anak-anak Uma dan Abah agar selalu mendapatkan jodoh yang terbaik dari yang paling baik. Ujar Uma Cindy tersenyum. Amin ya Allah. Jawab Abah Zainuddin, Gus Amar dan Gus Al bersamaan. Lei, setelah ini ke ruang baca Abah ya. Abah mau bicara sama kamu. Baik Abah. Jawab Gus Al. Amar. Kamu cek santri yang melanggar peraturan tadi. Baik Abah. Jawab Gus Amar. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Gus Amar pun pergi ke gedung Ma untuk mencari santri yang melanggar peraturan tadi. Sedangkan Abah Zainuddin dan Gus Al kini sudah berada di ruang baca Kiai Zainuddin. Ada apa Bah? Apa ada sesuatu yang penting yang ingin Abah sampaikan? Tanya Gus Al setelah mereka duduk di sofa ruangan baca itu. Begini Lei, kamu kan libur lama, kalau kamu tidak keberatan. Bagaimana kalau selama libur ini, kamu mengajar di pesantren Abah? Maaf bukan Abah ingin membebanimu. Tapi kita kekurangan tenaga pengajar Lei. Karena Ustadz Hambali cuti selama sebulan untuk mempersiapkan pernikahannya. Ustadz Zahneli cuti melahirkan. Jadi kita semakin kekurangan tenaga pengajar Lei. Apalagi Ustadz Yuda dan Ustadz Rifki juga ikut cuti untuk mempersiapkan diri mereka untuk ambil sertifikasi guru. Tutur Kiai Zainuddin kepada sang putra. Insya Allah, Al siap Bah. Lagian Al juga tidak ada kegiatan apapun selama di sini. Jadi Al akan membantu yang lain untuk mengajar santri. Alhamdulillah, terima kasih Lei, Abah lega. Karena sudah ada yang menggantikan pengajar yang lain. Ya walaupun sebenarnya masih kurang, tapi Abah sama Uma bisa ikut mengajar. Agar guru yang lainnya tidak kewalahan membagi waktu mengajar. Iya Abah. Kalau Abah butuh guru pengganti katakan saja Abah. Al juga punya kenalan teman yang berprofesi guru. Insya Allah mereka pasti bisa menjadi guru pengganti di sini. Untuk sekarang kita coba dengan tenaga pengajar yang ada dulu Lei. Kalau kita kewalahan. Nanti Abah minta bantuan sama kamu buat menghubungi teman-temanmu. Baik Abah. Kamu boleh istirahat lagi Lei. Mungkin kamu masih capek. Enggak Bah. Al mau keliling pondok. Sekalian nyamperin Mas Amar. Silahkan Lei.
Kalau begitu Al pamit, Bah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Setelah menyalimi tangan Abah Zainuddin, Gus Al keluar dari ruang baca rumah mereka dan segera keluar dari rumah untuk mencari udara segar, sekaligus melihat pondok pesantren milik abahnya. Gus Al berjalan dari gedung MTS sampai ke gedung Ma, berjalan sambil menatap sekeliling pondok yang kini semakin berkembang. Terlihat dari bangunan gedung yang semakin kokoh dan didesain yang juga semakin modern. Masya Allah. Alhamdulillah ya Allah. Terima kasih sudah menjadikan pesantren Al-Mukmin semakin berkembang sampai sekarang. Ucap Gus Al tersenyum, karena merasa bersyukur melihat pesantren Al-Amin semakin berkembang. Gus Al terus berjalan melewati santriwan yang sedang duduk di saung sambil belajar, membaca atau sedang menghafal Al-Quran. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab Gus Al tersenyum melihat sopan santun para santriwan. Setiap bertemu Gus Al, para santri selalu mengucapkan salam dan juga menyalimi putra dari pemilik pesantren Al-Mukmin itu. Karena beberapa santri yang sudah lama mondok di sana mengenal Gus Al. Assalamualaikum Gus, mau kemana? Tanya salah satu santriwan yang bernama Udin. Waalaikumsalam, mau cari Gus Amar. Jawab Gus Al, walaupun terdengar cuek, tapi Gus Al tetap menghargai para santriwan yang bertanya. Oh, Gus Amar mah di halaman santriwati Gus, karena yang melanggar peraturan tadi tuh, santriwati. Jawab Udin. Oh begitu, terima kasih. Sama-sama Gus, kalau begitu saya permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Karena Gus Amar berada di asrama putri untuk mengtazir santriwati yang tadi melanggar peraturan, yaitu keluar dari kawasan pesantren. Hingga Gus Al menghampiri sang kakak ke sana. Dan hal itu membuat para santriwati memekik senang, karena bisa melihat Gus sejuta pesona itu. Ya Allah, mimpi apa aku semalam bisa ketemu Gus Al? Pekik salah satu santri yang melihat Gus Al berjalan menuju ke arah Gus Amar. Ketemu Gus Amar aja udah bikin meleleh. Sekarang malah dikasih bonus ketemu Gus Al. Jawab salah santri yang lain. Pasti dia kesini mau nyari jodoh. Kalau iya, ayo kita dekati Gus Al. Siapa tahu salah satu dari kita menjadi calon ning di sini. Ucap mereka dengan penuh semangat. Benar, yuk kita ke sana. Mau ditazir juga kalian? Ucap Hanzah yang juga bersama mereka di saung. Kita cari alasan dong Zah. Jangan bilang mau caper sama Gus Al. Apapun alasannya, kalian harus jaga harga diri dan juga pandangan kalian. Lupa aturan ya? Jawab Hanzah. Apaan sih Zah? Gak suka banget lihat orang seneng. Sahut amarah teman sekelas Hanzah dan Al-Syafara. Bukan gitu. Aku cuma mau ngingetin aja. Jawab Hanzah. Sudah, abaikan saja si Hanzah. Sebaiknya kita samperin Gus Amar sama Gus Al yuk. Mumpung mereka ada di sini. Yuk. Seru teman-teman Amarah. Syafara dan Hanzah hanya bisa geleng-geleng melihat keras kepalanya Amarah dan teman-temannya itu. Sedangkan Gus Amar masih berbicara dengan santriwati yang tadi siang keluar dari kawasan pesantren. Apa yang kalian lakukan di luar sana? Bukankah sudah dituliskan di peraturan, kalau kalian tidak boleh keluar dalam waktu yang sudah ditentukan? Ujar Gus Amar. Keempat santriwati itu hanya tertunduk dalam, karena merasa malu dan takut setelah ketahuan keluar dari pesantren tanpa izin. Kak, kami bebe beli sabun Gus. Jawab salah satu santri. Memangnya di koperasi tutup? Sampai kalian harus keluar dari pesantren? Namun tidak ada jawaban dari keempat santriwati itu. Mereka terdiam 1000 bahasa karena mereka memang sengaja keluar untuk jajan. Bukan untuk membeli keperluan yang habis. Besok, setelah syalat subuh hadap saya dan hafalkan surah Yasin beserta artinya. Ucap Gus Amar, membuat keempat santriwati gelagapan. Tapi Gus, dan tulis tangan sebanyak 50 lembar. Ada penyesalan di hati salah satu santri. Karena ingin protes,
Sedangkan Gus Amar tidak suka anak didiknya protes dengan apa yang dia ucapkan. Sekarang Kem. Assalamualaikum Gus. Gus Amar dan Gus Al menoleh ke belakang saat mendengar seseorang mengucapkan salam. Kedua putra Kiai Zainuddin mengernyitkan alisnya karena berpikir apa yang dilakukan ketiga santriwati di depannya. Waalaikumsalam. Jawab Gus Amar dan Gus Al. Gus Al, boleh kita bicara? Ucap Amara to the point. Gus Al menautkan alisnya karena bingung. Bicara soal apa? Tanya Gus Amar. Amara tertunduk karena gugup ingin mengungkapkan perasaannya. Saya dengar Gus Al lagi nyari jodoh. Jadi kami di sini mau daftar. Astagfirullahaladzim. Ucap kedua Gus itu. Mas, saya tidak suka dengan santriwati Abah yang melanggar peraturan. Jadi tolong tazir mereka, karena mereka sudah melanggar peraturan di sini. Bukannya menjawab pertanyaan Amara, Gus Al lebih memilih mentazir Amara dan teman-temannya. Loh, kok ditazir Gus? Saya kan nanya. Jawab Amara tak terima dengan apa yang dilakukan Gus Al kepadanya. Kamu dan kedua temanmu, setelah syalat subuh nanti hafalan surat Yasin beserta artinya, temui saya di saung dekat dalam. Yah, keluh Amara dan teman-temannya. Juga tulis tangan sebanyak 50 lembar. Seketika mereka menutup mulut, karena lupa kalau Gus Amar anti protes. Gus Al menjengah dan menatap sekeliling asrama putri. Dia